Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Raziansa. Pada pertemuan kali ini akan menjelaskan tugas dari Sistem Informasi Manajemen. Untuk pertama-tama akan menjelaskan tentang Universitas Pamulang, yaitu Universitas Pamulang didirikan pada tahun 2000 oleh Yayasan Primajaya yang diketuai oleh Dr. Andes Wayan, lalu mengalihkan kepemilikan dan pengelolaannya pada Yayasan Sasmita Jaya pada awal tahun 2005. Setelah dialihkan kepemimpinannya, sampai sekarang sudah terdapat 4 gedung kampus. Yang pertama ada di Jalan Surya Kencana nomor 1 Pamulang. Yang kedua berada di Witana Harja Pamulang. Yang ketiga berada di Jalan Raya Puspitek. Yang keempat, kampus berada di Kota Serang, Banten. Pada pertemuan ini saya membahas pertemuan 4, Sistem Manajemen Database. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brandware, prosedur atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegritas dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Untuk yang pertama, pengertian database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaharuan masing-masing rekor serta pembaharuan secara serempak atas rekor terkait. Juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh rekor lewat program aplikasi, serta akses terhadap seluruh rekor lewat program aplikasi, serta akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna penyusunan laporan-laporan rutin atau khusus. Yang pada slide kedua membahas struktur database. Struktur database terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama struktur database hierarkis, yaitu struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Yang kedua, struktur database jaringan. Struktur ini memungkinkan suatu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. Yang ketiga, struktur data relasional. Struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan antar rekor dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data dan rekor tidak didasarkan pada alamat dalam rekor. Tujuan utama dari konsep database yaitu meminimalkan pengulangan data. Yang kedua, independensi data, yaitu kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Slide ketiga, komponen database. Komponen database terbagi menjadi 8, yaitu pertama file database, yang kedua sistem manajemen database, yang ketiga suatu kelompok program software yang mengelola database, keempat sistem antarmuka bahasa induk, 5 program aplikasi, 6 kamus data, 7 terminal pengaksesan dan pemutakhiran yang online, 8 sistem keluaran atau pembuat reportase. Peranan database. Data merupakan suatu bahan atau sumber yang terpenting di dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi-organisasi dan para manajer perlu untuk memahami manajemen data, yaitu suatu aktivitas pengolahan data dengan berdasarkan teknologi informasi. Yang kedua, perawatan database. Database perusahaan dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan transaksi-transaksi bisnis baru dan kejadian-kejadian lainnya.
Ini biasanya dilakukan oleh program-program pemroses transaksi dan paket aplikasi pengguna lainnya yang sesuai dengan DBMS. Tipe-tipe database terbagi menjadi 5. Yang pertama, operasi database umum. Yang kedua, penggunaan database umum. 3, distribusi database. 4, penggunaan pribadi database. 5, database luar. Pada operasi database, menurut penggunanya terdapat 2 kelas database, yaitu aktivitas operasi dan aktivitas manajerial. Secara umum, kegiatan operasi memerlukan rincian dari seluruh transaksi yang dilakukan. Pada level ini, operasi ini ada atribut kunci dari database. Beberapa di antaranya mempunyai relevansi terhadap aktivitas manajerial, yakni sebagai berikut. Konsistensi dalam elemen informasi yang berkaitan, perlunya banyak waktu untuk informasi transaksi dan untuk pelaporan manajemen. 3, rincian salinan yang disiapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai laporan berbagi data. Yang berikutnya, kelompok kedua tentang penggunaan database adalah untuk aktivitas manajerial, dan ini yang terpenting, meliputi sistem intelijen, masalah-masalah manajemen khusus, model manajemen, tugas kunci sistem informasi. Pengelola database, seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan database, penerapan database, operasi database, dan keamanan database. Keuntungan database terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama mengurangi pengulangan data. Jumlah total file yang dapat dikurangi dibandingkan bila file-file komputer disimpan terpisah di tiap aplikasi komputer dengan menghapus data duplikasi di berbagai file. 2. Mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. 3. Mengintegrasikan data dari beberapa file. Saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis, organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Organisasi logis, pandangan pemakai, dan program aplikasi tidak harus tercermin pada medium penyimpanan fisik. Yang keempat, mengambil data dan informasi secara cepat. Hubungan-hubungan logis, data manipulation language, query language, memungkinkan pemakai mengambil data dalam hitungan detik atau menit. 5. Meningkatkan keamanan. Data yang dikelola oleh DBMS lebih aman daripada data lain dalam perusahaan, karena dalam DBMS menyertakan kata sandi atau bahasa sandi. Kelemahan dan kendala DBMS yaitu pertama, memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Yang kedua, kurangnya ahli database. Yang ketiga, biaya pemrosesan data sangat tinggi. Pengertian sistem pengolahan. Pengolahan data dan dengan menggunakan komputer terkenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDA atau Electronic Data Processing EDP. Pengolahan data atau data processing adalah manipulasi diri dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi. Jadi PDE adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output. 3 tahap dasar dari siklus pengolahan data tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang dikembangkan dapat ditambahkan 3 atau lebih tahapan lagi, yaitu origination, storage, dan distribution. Metode pengolahan data. Metode pengolahan data dapat digolongkan dalam 2 proses,
yaitu pertama batch processing atau proses tunda. Ciri-cirinya data dikumpulkan terlebih dahulu, proses dilakukan dalam waktu tertentu, memiliki jumlah data yang besar, diawali proses perekaman data, kegiatan perekaman data terpisah dari proses pengolahan. Yang kedua, immediate processing atau proses segera. Ciri-cirinya pengolahan segera, mempunyai terminal sebagai alat untuk memasukkan data, online operation, waktu yang singkat atau cepat. Proses menciptakan database. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Pendekatan berorientasi masalah, mendefinisikan masalah, mendefinisikan keputusan, mendefinisikan informasi, menentukan pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi, menetapkan data yang diperlukan untuk pemrosesan. Pendekatan model perusahaan yaitu proses top-down model data perusahaan dimulai saat perencanaan strategi sumber daya informasi, mendokumentasikan model data perusahaan dengan ERD. 2. Menjelaskan data dengan menggunakan kamus data atau dapat mendefinisikan tiap elemen data dalam sistem. 3. Memasukkan data. Arsitektur sistem database. Sistem database tunggal, database dan aplikasi diletakkan pada komputer yang sama yang tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga hanya diakses oleh aplikasi tunggal digunakan oleh perusahaan kecil. Contohnya seperti pada gambar. Yang kedua, sistem database terpusat. Lokasi database secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu jaringan. Contohnya seperti pada gambar. Yang ketiga, sistem database terdistribusi. Salinan database baik sebagian maupun keseluruhan terdistribusi di beberapa lokasi. Contohnya seperti pada gambar. Sekian presentasi dari saya untuk tugas sistem informasi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.